detik hari ini tidak ada cerita di dunia manapun juga, belahan manapun juga, bahwa ada seorang perempuan tanpa berhubungan intim dengan laki-laki manapun juga bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, oleh sebab itu Anda lihat sangat-sangat sulit bagi Maria untuk menerima pesan yang disampaikan Gabriel pada waktu itu. Dan kalau Anda periksa baik-baik, Anda akan menemukan kesan bahwa Gabriel memang seakan-akan sengaja mencoba meyakinkan Maria supaya Maria mau taat dan terlibat dalam rencana Tuhan tersebut. Nah, di akhir dari pesan Gabriel, saya percaya biasanya ini jurus pamungkasnya dia. Jadi sebelum dia berhenti bicara, Gabriel mungkin ngomong gini sama Maria. Maria, sebelum saya berhenti bicara dan sebelum kamu ngambil keputusan mau atau tidak mau, saya cuma mau ngomong satu hal dan tinggal satu hal yang saya bisa katakan. Gabriel kemudian berkata, Maria, ingat, dia itu Tuhan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalimat itu adalah kalimat yang saya bilang sangat bukan hanya menginspirasi, tetapi satu kalimat yang memberikan breakthrough, sebuah terobosan dalam sebuah cara berpikir seseorang. Iya ya, Tuhan, kalau memang Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia berarti bukan hanya sanggup buka jalan, dia bahkan sanggup buat jalan. Anda lihat bahwa itu kalimat yang membuka setiap pintu kemungkinan yang tertutup, dibuka semua, membuat Maria pada akhirnya sadar. Dan saya percaya kalimat inilah yang akhirnya membuat Maria mau berkata ya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam banyak kesempatan dalam hidup saya menemukan bahwa bukan hanya Maria, bahkan saya pribadi ketika hidup terasa tekanan hidup begitu berat, ketika kehidupan bagaikan malam yang gelap, tantangan persoalan bagaikan badai dan hujan yang begitu keras, saya menemukan ada masa-masa dalam hidup saya ketika saya belajar berkata pada diri saya sendiri, Doni, jangan takut, tetap percaya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda lihat, waktu saya menjadi yakin dengan kalimat itu, ada satu kekuatan baru yang muncul dari dalam saya, dan apapun persoalan yang saya akan hadapi hari besok, saya tetap percaya, saya boleh tetap kuat sebab saya tahu sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seringkali teman-teman datang dan teman-teman cerita tentang masalah mereka, gonjang-ganjing dalam rumah tangga antara suami dan istri, persoalan dengan orang tua, dengan mertua, masalah dengan anak-anak, atau masalah dalam keluarga, pekerjaan. Dan saya pada akhir-akhir ini memang lebih belajar banyak mendengar daripada berbicara, sebab Anda lihat pendeta lebih suka bicara daripada mendengar. Tapi saya lebih banyak belajar mendengar daripada berbicara di akhir-akhir ini. Tetapi bagaimanapun juga di akhir dari pertemuan kami, dari sekian banyak kata-kata yang keluar dari mulut dia maupun dari mulut saya, biasanya saya menyempatkan diri sebelum berpisah, saya berkata, apapun yang terjadi tetap semangat. Sebab ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu dua orang, saya bersaksi pada Anda, ada satu dua orang ketika mendengar kalimat itu, tiba-tiba air mata mereka mulai menetes. Dan ketika kami berpisah, saya bisa melihat mulut mereka ada yang komat-kamit gitu ya. Saya mencoba untuk belajar mendengar apa sih yang mereka komat-kamit. Ternyata ketika kami berpisah dengan air mata menetes dan mulut mereka komat-kamit, ternyata sambil berkata, benar ya, iya ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda lihat, itu bukan hanya menjadi kekuatan bagi Maria, tetapi sudah menjadi kekuatan bagi ratusan juta bahkan miliaran orang percaya sesudah Maria. Membuat kita mengerti bahwa memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi yang menarik adalah Maria meresponi kalimat itu dengan satu kalimat ketaatan yang tidak kalah besarnya. Anda lihat, ketika Maria mendengar bahwa Gabriel berkata sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Maria kemudian berkata kepada Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, dan jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Ada sebuah respon yang dia berikan. Saya menyadari bahwa firman Tuhan perlu untuk diresponi. Firman Tuhan perlu untuk diresponi. Anda lihat Bapak Ibu, tidak peduli berapapun banyak kita mendengar kebenaran firman Tuhan, persoalannya kekuatan iman kita datang bukan dari mendengar firman Tuhan. Kekuatan iman kita muncul bukan karena firman Tuhan yang kita dengar. Jangan salah mengerti dengan saya. Saya pribadi percaya bahwa sumber kekuatan iman kita adalah firman Tuhan. Tetapi kekuatan itu sendiri muncul bukan karena kita mendengar firman Tuhan. Kekuatan iman itu muncul justru karena kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Otot-otot iman Anda menjadi kuat dan menjadi hebat bukan karena berapa banyak firman yang Anda dengar, melainkan berapa yakin Anda dan saya akan firman Tuhan yang kita dengar. Pertumbuhan kedewasaan rohani kita tidak pernah datang karena firman Tuhan yang kita dengar. Kedewasaan rohani kita datang karena ketaatan kita kepada firman Tuhan yang kita dengar. Anda lihat, firman Tuhan perlu untuk diresponi. Persoalannya ada banyak orang hari ini tidak meresponi kebenaran firman Tuhan. Dan saya biasanya ini kenyataan, dan saya suka merasa heran memang. Saya merasa heran ketika saya menemukan ada banyak orang ketika pas firman Tuhan, pas ada jemaat, pas firman Tuhan. Biasanya yang saya heran adalah kenapa ya ada orang baru 5 menit pendeta khotbah, sudah pada tidur semua. Ya. Nanti agak bangun sedikit kalau pendetanya agak keras gitu. Haleluya saudara-saudara barangnya. Haleluya. Tidur lagi ya, gitu. Tapi jujur aja, saya sih tidak heran kalau lihat ada jemaat tidur waktu pendeta khotbah, sebab ya mungkin malam itu lagi begadang gitu ya. Jadi ada banyak kerjaan sehingga capek, wajar lah. Yang paling mengherankan saya justru bukan kenapa ada jemaat baru 5 menit pendeta khotbah dia tidur, bukan. Yang paling mengherankan saya adalah kenapa ya, kok bisa ya ada jemaat 5 menit sebelum pendeta selesai khotbah dia bangun. Nah, itu yang paling mengherankan saya. Yang mengherankan saya bukan kenapa ada jemaat baru 5 menit pendeta khotbah dia tidur, tidak. Itu saya tidak heran. Yang paling mengherankan saya, kok bisa ya ada jemaat 5 menit sebelum pendeta selesai khotbah dia bangun. Pertanyaan saya sederhana, dari mana dia tahu bahwa pendeta tinggal 5 menit lagi selesai gitu ya? Itu waker canggih sekali. Saya pikir kalau bukan karena kebiasaan tidur di gereja, itu waker tidak mungkin secanggih itu. Anda lihat bahwa firman Tuhan perlu untuk diresponi. Saya merasa bahwa yang kita butuhkan hari ini, yang dibutuhkan gereja Kristus hari ini, bukanlah pengkhotbah yang lebih baik. Saya percaya yang dibutuhkan gereja hari ini adalah teladan pelaku firman yang lebih baik. Saya pikir hal itu benar, bahwa kita membutuhkan bukan pembicara firman yang lebih baik. Kita butuh mungkin, tetapi yang paling kita butuhkan bukanlah pembicara firman yang lebih baik. Yang kita butuhkan adalah pelaku firman yang lebih baik, teladan pelaku firman yang lebih baik. Itu jauh lebih penting, sebab firman Tuhan perlu untuk direspon. Tapi hari ini saya tidak akan bicara kepada Anda tentang sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Sebab banyak pendeta sudah khotbahkan itu sama Anda, gitu ya. Saya juga tidak akan khotbahkan tentang sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebab saya juga percaya banyak pendeta yang sudah khotbahin itu kepada Anda. Terus Anda mau khotbah apa, Pak? Saya mau khotbah kalimat terakhir dari ayat 38. Kalimat yang bagi saya menarik. Sebab ketika Maria berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, tiba-tiba Alkitab mencatat lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Anda lihat, kalau saya mencoba memposisikan diri saya sebagai Maria, saya akan merasa sangat diperdaya oleh Gabriel. Buat saya itu Gabriel kurang ajar sekali. Kenapa? Sebab
Anda lihat bahwa ketika saya berhasil diyakinkan oleh Gabriel, dan saya berkata, ya Tuhan, saya mau Tuhan, saya mau. Tiba-tiba Alkitab mencatat bahwa malaikat itu pun meninggalkan dia. Kenapa saya merasa diperdaya? Sebab Anda lihat saya, Maria, punya tunangan yang bernama Yusuf. Dan saya satu kali harus menjelaskan kepada Yusuf apa yang terjadi dengan saya. Anda tahu bahwa 1-2 bulan pertama dari kehamilan masih bisa ditutupi, bukan ibu-ibu? Tapi setelah itu semangka dalam perut kita kan nggak bisa ditutupi lagi gitu ya. Setelah itu Yusuf akan bilang, Maria, saya lihat kamu ini hamil, Maria. Dan Maria harus menjelaskan kan kepada Yusuf, saya hamil, memang benar saya hamil, tapi saya hamil bukan karena saya mengkhianati cintamu, saya hamil sebab saya taat kepada firman Tuhan. Benar? Benar. Maria hamil karena dia taat pada firman Tuhan. Persoalannya adalah siapa yang mau percaya, itu alasan. Betul ya? Kalau Yusuf tidak mau percaya dan Yusuf kemudian menceraikan saya atau memutuskan tali pertunangan kami, nggak apa-apa. Kata pepatah dunia, bukan hanya ada satu laki-laki di dunia ini, ya gitu. Masih ada banyak laki-laki lain. Dan persoalannya adalah satu, Maria punya papa dan mama. Dan satu kali papa dan mama Maria pasti akan bilang, Maria, kami lihat kamu hamil, Maria. Papa merasa papa tidak pernah ngajar kamu seperti ini, jadi anak kurang ajar. Papa sudah wanti-wanti loh sama kamu, Maria, bahwa kamu harus jaga baik-baik loh. Jangan sampai kamu hamil di luar nikah loh, Maria. Jangan sembarang loh. Ini bikin malu papa mama, ini bikin malu keluarga, Maria. Dan Maria kan harus menjelaskan pada papa dan mamanya bahwa dia hamil, papa, mama, saya hamil bukan karena Yusuf. Saya hamil bukan karena laki-laki lain. Saya hamil sebab saya taat kepada firman Tuhan. Benar? Benar. Memang Maria hamil karena dia taat pada firman Tuhan. Persoalannya kembali lagi pada yang tadi, siapa yang mau percaya, itu alasan. Bayangkan ada anak remaja putri datang sama Anda dan berkata, Om, Tante, tahu nggak, percaya nggak saya hamil bukan karena laki-laki, saya hamil karena Tuhan. Percaya? Nggak mungkin. Persoalannya tidak ada yang akan terima itu alasan. Sehingga ada kesulitan, Anda lihat ada ekspektasi, ada harapan dari Maria supaya malaikat Gabriel itu tunggu sebentar di situ. Sehingga ketika papa, mama, dan Yusuf mempertanyakan kehamilannya, mudah bagi Maria untuk membuktikan bahwa dia hamil bukan karena apapun juga, bukan karena dia berbuat dosa, melainkan dia hamil karena dia taat pada firman Tuhan. Mudah. Yang dia lakukan adalah tarik papa mamanya dan kerek sekalian si Yusuf, bawa ke dalam rumahnya atau ruangan kamarnya dan bilang sama mereka, Papa, Mama, Ucu, perkenalkan, ini Maria, ini Gabriel, maaf, ini malaikat, namanya Gabriel. Tanya aja sendiri sama dia, kenapa saya hamil? Ya, gampang loh. Gabriel bisa jadi saksi buat saya bahwa saya hamil bukan karena saya berdosa, saya hamil sebab saya taat pada firman Tuhan. Persoalannya Alkitab tiba-tiba mencatat, lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Oke, mungkin Gabriel adalah malaikat yang rendah hati, yang punya syarat bahwa tolong jangan beritahu sama siapapun juga ya kalau saya ada di sini. Kalau kamu mau saya ada di sini. Oke. Saya tidak akan beritahu sama Yusuf. Yusuf salah mengerti dengan saya, kemudian Yusuf menceraikan saya, memutuskan tali pertunangan kami, ya nggak apa-apa. Ya saya disalah mengerti, dikira mengkhianati cintanya, ya sudah. Papa mama saya marah dengan saya, kemudian menjadikan saya kambing hitam dalam keluarga, kemudian bahkan karena merasa malu memutuskan hubungan keluarga dengan saya dibuang dari antara keluarga, saya tidak lagi dianggap anak. Sebab saya dianggap anak yang tidak berbakti, tidak tahu malu dan tidak mau menjaga kehormatan keluarga, ya sudah. Mungkin itu sebuah risiko dari ketaatan. Kalau seandainya saya berjalan, tetangga sebelah kiri kanan mulai gosipin saya, cap saya perempuan jalan, perempuan bejat, perempuan hina, perempuan tidak tahu malu, pelacur, tidak apa-apa. Oke, saya mungkin masih bisa terima. Asalkan setiap kali saya merasa capek dengan hidup ini, penat dengan kehidupan, capek disalah mengerti orang, capek mencoba menjelaskan kepada orang lain apa yang terjadi tetapi tidak ada yang mau percaya,
Mungkin Maria setiap kali merasa capek harus bergumul sendiri dengan masalah kehidupan, sebab dia harus kerja banting tulang demi menghidupi kehidupannya sendiri dan anak yang ada dalam rahimnya. Mungkin ketika dia capek sepanjang hari harus menjalani tantangan demi rintangan dan persoalan silih berganti, minimal setiap kali dia pulang ke rumah, minimal setiap kali dia ada di dalam rumahnya, ada satu malaikat di dalam rumah yang mampu memberikan kepada dia kekuatan hari lepas hari, mampu memberikan kepada dia sukacita, mampu untuk mengingatkan Maria bahwa Maria, ini hanyalah salib yang engkau pikul. Engkau harus ingat Maria bahwa setiap jerih payah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Minimal ada malaikat dalam rumah saya, sehingga ketika saya ada di dalam rumah dalam keadaan capek, saya bisa dikuatkan kembali, bisa dikuatkan kembali, bisa dikuatkan kembali, dan menghadapi kehidupan apapun persoalan ada di depan, asalkan Gabriel tetap ada di dalam rumah saya. Persoalannya tiba-tiba Alkitab mencatat, lalu malaikat itu pun meninggalkan. Anda lihat, pernahkah Anda melakukan sebuah kebenaran, dan ketika Anda berusaha untuk percaya, hidup tidak menjadi lebih baik, hidup tiba-tiba menjadi lebih sulit? Pernah? Lalu malaikat itu pun meninggalkan kita. Mari kita lihat beberapa hal yang dilakukan. Ada 3 hal yang dilakukan Maria ketika malaikat itu meninggalkan dia. Coba Anda lihat Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria, memberi salam kepada siapa? Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan pasti akan terlaksana. Jadi hal pertama yang dilakukan Maria ketika malaikat itu meninggalkan dia adalah dia pun meninggalkan rumahnya sendiri. Dia meninggalkan rumah yang tidak ada lagi malaikat. Dan dia mendatangi satu orang yang bernama Elisabet. Menariknya adalah Gabriel pernah mengucapkan nama Elisabet di hadapan Maria, dan Gabriel berkata bahwa Elisabet adalah sanak keluarga Maria. Artinya Maria memerlukan sebuah keluarga, Maria memerlukan sebuah komunitas rohani dalam kehidupannya. Saya seringkali mencoba membandingkan 2 orang. Yang pertama bernama Yudas, yang kedua bernama Petrus. Kita tahu bahwa Yudas dan Petrus sama-sama pernah mengkhianati Yesus. Yudas mengkhianati Yesus dengan cara menjual informasi tentang Yesus seharga 30 keping perak. Dia tidak mengkhianati Yesus dalam arti dia kemudian berniat jahat. Tidak, dia hanya menjual informasi, hanya menunjukkan ini loh yang namanya Yesus. Dia hanya menjual informasi tentang Yesus. Petrus sebaliknya pernah mengkhianati Yesus dengan cara menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Bahkan menurut Lukas sebenarnya Petrus hanya menyangkal Yesus 1 kali menurut Injil Lukas. Sebab pada kali yang kedua Petrus bukan lagi menyangkal Yesus, melainkan Petrus bersumpah tidak pernah kenal Yesus. Dia sumpah bahwa dia tidak pernah kenal Yesus. Pada kali yang ketiga dia bukan hanya sekedar menyangkal dan bukan hanya sekedar bersumpah. Lukas berkata dia memaki-maki dan mengutuki Yesus di hadapan orang banyak. Jadi untuk membuktikan kepada orang lain bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus, dia mulai memaki-maki Yesus dan mengutuki Yesus di depan orang banyak.
Persoalannya waktu itu banyak orang melingkari dia. Jadi waktu dia mencoba meyakinkan, dia maki-maki, kutuki sambil berputar. Dan waktu dia berputar, pas di belakang dia lihat ada sepasang mata yang memandang dia. Ternyata sepasang mata Yesus. Dan ternyata Petrus sadar bahwa Yesus mendengar semua perkataannya, mendengar semua makiannya, mendengar semua kutukannya. Waktu dua pasang mata ini saling bertemu, Petrus tahu bahwa dia sudah mengkhianati Yesus. Dia ingat, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Sehingga Petrus pun pernah mengkhianati Yesus. Dan Anda perlu catat bahwa dua-duanya merasa bersalah. Yudas merasa bersalah, sebab Yudas kemudian datang mengembalikan 30 keping perak. Dan Petrus pun merasa bersalah. Dua-duanya bersalah dan dua-duanya merasa bersalah. Dua-duanya salah, dua-duanya merasa bersalah. Perbedaan antara Yudas dan Petrus secara kasat mata, saya tidak tahu apa teologi Anda, tetapi secara kasat mata adalah Yudas lari ke hutan, sementara Petrus lari ke rumah saudara yang lain. Di hutan, Yudas tidak menemukan seorang pun untuk menguatkan dan menghiburkan dia. Dan pada akhirnya Yudas gantung diri dan mati di sana. Sementara Petrus ketika dia merasa bersalah, dia lari ke rumah saudara-saudaranya yang lain. Dan dia menemukan kekuatan di dalam persekutuan dengan saudara yang lain. Itulah arti keluarga, itulah arti komunitas rohani, kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Kekuatan. Maria menemukan Elizabeth sebagai keluarga, dan ketika dia menemukan keluarga rohani dalam hidupnya, dia pun menerima kekuatan. Dan sebenarnya Maria menerima kekuatan dari Elizabeth dengan 3 cara yang berbeda. Nomor 1, ayat 42, Maria menerima kekuatan lewat doa Elizabeth. Ayat 42, Elizabeth berkata, diberkatilah, diberkatilah, diberkatilah. Kenapa banyak dalam ibadah di belakangnya selalu ada yang namanya doa berkat? Sebab saya percaya itu adalah urapan korporat bersama dari seorang pemimpin kepada umat yang dia pimpin, kepada teman-teman sekitar jemaat yang ada. Dia memberikan doanya kepada mereka berupa doa berkat, supaya sebuah doa menjadi kekuatan bagi setiap jemaat yang menerima. Sebab seandainya mereka keluar dari pintu ibadah itu, mereka akan menghadapi banyak tantangan, rintangan, dan godaan dalam kehidupan. Dan sang pemimpin rohani berdoa supaya orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadanya menerima kekuatan. Dan mereka tidak akan bimbang dan ragu. Sepanjang minggu berjalan, mereka tidak akan jauh dari Tuhan. Persoalan bukan membuat kita lari dari Tuhan, persoalan justru membuat kita lari kepada Tuhan. Dalam doa selalu ada kekuatan. Bilang sama kiri kanan, ternyata mesti banyak berdoa. Oke. Yang kedua, ayat 43-44, Maria bukan hanya menerima kekuatan lewat doa Elizabeth, Maria menerima kekuatan lewat kesaksian Elizabeth. Kesaksian Elizabeth. Ayat 44 Anda lihat, Elizabeth bersaksi kepada Maria. Elizabeth berkata, ketika salammu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku. Elizabeth tidak bilang janin, Elizabeth bilang anak dalam rahimku. Melonjak kegirangan, melonjak kegirangan. Ayat 43, itu sebabnya Elizabeth memanggil Maria ibu Tuhan. Anda lihat, Maria baru bilang, baru tok, Elizabeth buka pintu, Maria baru bilang shalom. Tiba-tiba Elizabeth berkata, kehormatan apa yang diberikan kepadaku sampai ibu Tuhanku mengunjungi. Anda lihat, Maria belum cerita pada Elizabeth tentang kedatangan Gabriel. Maria belum cerita kepada Elizabeth bahwa Gabriel memberikan pesan kepada dia bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang juru selamat dunia ini, yaitu Kristus yang dinanti-nantikan. Maria belum cerita. Tapi tiba-tiba Elizabeth sudah berkata, engkau ibu Tuhan. Bukankah itu peneguhan? Bagi para nabi ini berita gembira, selalu ada peneguhan. Sesuatu yang didapat dari Tuhan dibutuhkan sebuah peneguhan, dan peneguhan menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk percaya. Kesaksian. Saya suka dengan Bill Johnson ketika Bill Johnson berkata bahwa kesaksian Kristus adalah roh nubuat.
Wahyu 19, malaikat berkata kesaksian Kristus adalah roh nubuat. Dan pendeta ini berkata begini, yang dipahami tentang kesaksian, kesaksian adalah menceritakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Itu kesaksian. Kesaksian berarti menceritakan perbuatan Tuhan di mana? Masa lalu. Nubuat, kesaksian Kristus adalah roh nubuat. Nubuat berarti menceritakan perbuatan Tuhan di masa depan. Setuju ya? Nubuat berarti menceritakan perbuatan Tuhan di mana? Masa depan. Dia berkata kesaksian Kristus adalah roh nubuat. Ketika kita mulai menceritakan perbuatan Tuhan di masa lalu, kesaksian, maka kita akan melihat bahwa itu akan menjadi akses bagi kita untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan yang sama, bahkan lebih besar untuk terjadi lagi di masa depan. Anda lihat, kesaksian Kristus adalah roh nubuat. Semakin kita, nah ini kuasa perkataan, the word of faith. Semakin kita mengatakan apa yang Tuhan lakukan kepada kita di masa lalu, itu justru akan memberi kekuatan kepada kita untuk mempercayai, bahkan mengekspektasi, berani untuk mengharapkan mujizat yang sama, bahkan lebih besar untuk terjadi lagi di masa depan. Untuk terjadi lagi di masa depan. Oleh sebab itu, Anda lihat bahwa kuasa perkataan sangat luar biasa. Dan lewat kesaksian selalu ada peneguhan, kekuatan. Yang ketiga, Maria bukan hanya menerima kekuatan lewat doa Elizabeth, bukan hanya menerima kekuatan lewat kesaksian Elizabeth. Yang ketiga, Maria menerima kekuatan lewat perkataan iman Elizabeth. Ayat yang ke-45, perkataan iman. Elizabeth berkata, berbahagialah dia yang telah menjadi percaya bahwa apa yang diterimanya berasal dari Tuhan. Dan kalau itu dari Tuhan, pasti akan terlaksana. Dia mengatakan itu dan dia berkata, kalau ini dari Tuhan, pasti akan terlaksana. Jadi ada 3 cara Maria menerima kekuatan lewat Elizabeth. Lewat doanya, lewat kesaksiannya, dan lewat perkataan imannya. Yang kedua, ayat 46, apalagi yang Maria lakukan? Ayat 46, lalu ayat 46, kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Anda lihat, Maria bukan hanya membangun ruang keluarga dalam hidupnya, Maria juga ternyata membangun ruang doa pribadi dalam kehidupannya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Menarik untuk mengetahui satu fakta, Bapak Ibu, bahwa malaikat Gabriel bukan hanya datang pada satu orang, bukan hanya datang pada Maria pada waktu itu. Malaikat Gabriel sebenarnya datang pada 2 orang. Pertama dia datang pada Zakaria, kemudian 6 bulan kemudian barulah dia datang kepada Maria. Malaikat Gabriel lebih dulu datang pada Zakaria, memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. 6 bulan kemudian baru dia datang pada Maria, memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Dan menariknya adalah ternyata Zakaria baru memuliakan Tuhan pada Lukas 1 ayat 67. Sementara Maria sudah memuliakan Tuhan sejak Lukas 1 ayat 46. Lukas 1 ayat 67 baru Zakaria memuliakan Tuhan, tapi Maria sudah memuliakan Tuhan sejak Lukas 1 ayat 46. Padahal Gabriel lebih dulu datang pada Zakaria. Ada berkata, maksudnya apa? Maksudnya adalah ternyata Zakaria baru memuliakan Tuhan ketika Zakaria melihat setiap janji Tuhan digenapi dan menjadi nyata dalam hidupnya. Baru dia memuliakan Tuhan. Maria sudah memuliakan Tuhan bahkan sebelum janji Tuhan itu terlihat. Zakaria menuntut sebuah penglihatan. Maria sudah memuliakan Tuhan sebelum dia melihat. Maria memahami yang namanya the seed of miracle, benih sebuah mujizat. Artinya apa? Artinya bahwa mudanya adalah, artinya Zakaria baru belajar memuliakan Tuhan ketika dia sudah melihat, sementara Maria sudah memuliakan Tuhan sebelum dia melihat. Zakaria adalah tipe Thomas yang percaya karena melihat.
Maria adalah tipe orang benar yang percaya sekalipun tidak melihat. Yang menariknya adalah Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan arti kata memuliakan Tuhan berarti jiwaku membesarkan. Maria berkata, aku membesarkan Tuhan. Anda bertanya, apa Tuhan kecil sehingga Tuhan perlu dibuat besar? Oh tidak, Tuhan itu maha besar. Apa artinya Tuhan maha besar? Artinya Tuhan sudah sempurna dalam segala kebesarannya. Tuhan tidak bisa dibikin lebih besar, Tuhan tidak bisa bikin lebih kecil, tidak bisa. Tuhan sempurna dalam segala kebesarannya. Loh, kalau Tuhan sempurna dalam kebesarannya, kenapa Maria berkata, jiwaku membesarkan Tuhan? Kenapa? Tuhan itu faktanya adalah maha besar. Tuhan tidak bisa dibuat lebih besar dan tidak bisa dibuat lebih kecil. Itu faktanya. Tetapi tahukah Anda, persoalannya bukan apa yang menjadi fakta. Persoalannya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Masalah bukanlah masalah. Masalah yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Masalah bukanlah masalah. Sama-sama bilang, masalah bukanlah masalah. Masalah sesungguhnya adalah sikap hati. Amin. Masalah yang sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang ada di luar. Karena lihat, orang mau percaya Tuhan itu Tuhan, ataupun orang mau tidak percaya Tuhan itu Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Setuju? Anda lihat, Tuhan tidak dipengaruhi. Persoalannya bukan apa yang ada di luar kita, persoalannya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Sikap hati kita. Bahkan Ulangan pasal 8 berkata, kenapa aku mencobai engkau, kata Tuhan, supaya engkau tahu apa yang ada di dalam hatimu. Itu Tuhan yang ngomong. Ulangan 8. Persoalannya bukan mengenai masalah itu sendiri, persoalannya adalah mengenai apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Artinya Maria harus belajar melihat, harus belajar men-set persepsinya, perspektifnya dengan benar, cara pandangnya dengan benar, dan belajar melihat bahwa ternyata Tuhan itu lebih besar daripada agendanya sendiri. Tuhan lebih besar daripada keegoisannya sendiri. Tuhan lebih besar daripada masa depan dan cita-citanya akan masa depan yang impian yang dia inginkan. Maria harus belajar menerima dan mempercayai, meyakini, harus belajar untuk melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada persoalannya yang akan datang. Tuhan lebih besar daripada kekhawatiran dan ketakutannya. Bahkan Maria harus belajar bisa menerima bahwa Tuhan lebih besar daripada rasa malu yang akan dia tanggung. Dan pada akhirnya setiap kita harus belajar hal yang sama. Kita harus pada akhirnya belajar untuk mempercayai bahwa Yesus lebih besar daripada segala sesuatu. Yesus lebih besar daripada agenda pribadi kita. Yesus lebih besar daripada visi pribadi kita. Yesus lebih besar daripada jadwal kita. Yesus lebih besar daripada cita-cita masa depan kita. Yesus lebih besar daripada keinginan kita, kehendak kita, kemauan kita. Yesus lebih besar daripada segala sesuatu. Yesus lebih besar daripada kekuatan Anda dan saya. Yesus lebih besar daripada kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan ataupun meraih sebuah kesuksesan. Yesus lebih besar daripada segala sesuatu. Dia lebih besar daripada kepintaran kita, lebih besar daripada kejeniusan kita, lebih besar daripada kekuatan otot maupun otak kita. Yesus lebih besar daripada segala sesuatu. Yesus lebih besar daripada koneksi kita. Yesus lebih besar daripada kekuasaan ataupun kekayaan dalam hidup kita. Ya, kita harus pada akhirnya belajar untuk melihat bahwa Yesus lebih besar. Yesus lebih besar daripada kekhawatiran dan ketakutan kita akan masa depan. Yesus harus lebih besar daripada pergumulan kita masa sekarang. Dan Yesus lebih besar daripada semua kepahitan, kebencian, kemarahan, trauma, depresi masa lalu kita. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar dari apa kata saya. Yesus lebih besar dari apa kata orang. Yesus lebih besar dari apa kata dokter ataupun kata hakim. Yesus lebih besar daripada kata orang yang paling berkuasa sekalipun. Dia lebih besar daripada kata malaikat sekalipun. Yesus lebih besar.
Yesus lebih besar daripada semua kekayaan dunia ini. Yesus lebih besar daripada seluruh planet bumi ini. Yesus lebih besar daripada seluruh alam semesta ini. Yesus lebih besar daripada semua ruang dan waktu. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Bukankah lagu lama sudah mengajarkan kita ini? Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Ayat 56 terakhir. Hal ketiga yang dilakukan Maria. Maria tinggal kira-kira berapa lama? 3 bulan lamanya bersama dengan Elisa. Lalu pulang kembali ke rumahnya. Hal ketiga yang dilakukan Maria adalah kembali ke rumahnya. Rumah yang tidak ada malaikat. 3 bulan dia tinggalkan. Saya mencoba berandai-andai. Mungkin ada cita-cita kepingin jadi sutradara gitu ya. Waktu Maria pulang ke rumahnya setelah 3 bulan dia tinggalkan rumahnya, Maria kembali. Dan ketika dia buka pintu rumahnya, kalau saya jadi sutradara, saya coba menyorot apa yang Maria lihat ketika dia pertama kali membuka pintu rumahnya. Maria melihat bahwa semua kursi dan meja, semua perabotan, semua perkakas ternyata tetap berada pada tempat yang sama. Mungkin hanya tambah lebih berdebu sebab dia tinggalkan rumahnya selama 3 bulan. Semuanya sama. Dan yang pasti, malaikat itu tidak ada di sini menyambut dia. Malaikat itu tidak pernah kembali. Dengan kata lain, seringkali kalau kita lihat ke belakang, dan banyak orang menemukan bahwa hidup mereka tetap sama. Bertahun-tahun hidup adalah sebuah rutinitas, bangun pagi dan sebagainya dan sebagainya. Dan kita menemukan bahwa hidup seringkali tetap sama, hanya terasa lebih berdebu. Sebab sudah bertahun-tahun kita lalui hal yang sama. Dan yang pasti setiap kali kita buka pintu rumah kita, kita menemukan bahwa tidak ada malaikat dalam rumah itu. Mujizat tidak pernah datang. Tapi hari itu saya akan buat sesuatu yang berbeda kalau saya jadi sutradara.
Ketika Maria membuka pintu rumahnya setelah dia tinggalkan 3 bulan, semuanya tetap sama, hanya tambah lebih berdebu. Malaikat itu tidak pernah kembali, tetapi tiba-tiba ada sebuah perubahan besar. Maria tiba-tiba tersenyum. Sebelum Maria tersenyum, sebelum Maria melangkahkan kakinya ke dalam rumah yang tidak ada lagi malaikat, tiba-tiba Maria tersenyum. Dan alasan kenapa dia tersenyum adalah sebelum dia melangkahkan kakinya, ternyata dia memegang perutnya yang sudah hamil 3 bulan. Dan hari itu dia tahu satu hal, bahwa sekalipun dalam rumahnya tidak ada lagi malaikat, dia tahu bahwa sekarang di dalam hidupnya dia memiliki satu pribadi yang lebih besar daripada malaikat. Dalam hidupnya dia punya Yesus. Itulah sebabnya Maria tersenyum. Sekarang dia punya Yesus. Dan Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Yesus adalah segala-galanya bagi dia. Kepuasan tidak datang karena Yesus tambah A, Yesus tambah B, Yesus tambah C. Kepuasan dan kebahagiaan sejati Yesus saja sudah cukup lebih daripada segala sesuatu. Pada akhirnya setiap kita harus belajar memandang Yesus dan hanya Yesus. Dan pada satu titik, pada akhirnya kita harus menjalani apa yang dijalani Maria dan merasa cukup dengan satu pribadi. It's all about Jesus. Natal bukan bicara soal malaikat. Natal bukan bicara tentang orang Majus. Natal tidak bicara tentang emas, minyak, dan mur. Natal tidak bicara tentang Yusuf dan Maria. Natal hanya bicara soal Yesus. Voice of Life semoga hal yang sama. Bukan bicara tentang pribadi A, pribadi B, pribadi C. Melainkan Yesus dan hanya Yesus. Sebab pada akhirnya my story is His story. Saya tidak sementara mencatat kisah hidup saya. Saya sementara mencatat Yesus yang nyata dalam setiap perjalanan hidup saya. Pada akhirnya kisah Maria bukan berakhir tentang malaikat. Malaikat meninggalkan dia. It's okay. Sebab dia mendapatkan satu pribadi yang lebih besar daripada malaikat. Hari itu dia punya Yesus. Dan itu cukup. Itu cukup. Yang terutama dalam hidup. Anda tahu kisah ini bukan? Ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ingat bahwa Tuhan berkata kepada Musa, Musa bilang sama Firaun, lepaskanlah umatku, biarkan umatku pergi. Bukan supaya mereka pergi ke Kanaan. Tuhan berkata tidak, biarkan umatku pergi supaya mereka menyembah aku. Keluar mereka dari Mesir bukan untuk menemukan Kanaan. Keluarnya umat Israel dari Mesir adalah supaya mereka berjumpa dengan Dia. Mereka sampai sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Mereka melakukan sebuah kesalahan yang fatal, Anda tahu. Ketika Tuhan mau bertemu dengan mereka, mereka menolak Dia, dan yang paling parah adalah
Mereka sudah tidak mau ketemu dia, mereka suruh Musa yang naik. Dan ketika Musa naik, dalam waktu yang sekian lama, mereka buat anak lembu emas. Tiba-tiba Tuhan panggil Musa. Dan ketika Musa datang, Tuhan mulai menyatakan pedihnya hatinya. Tuhan bilang, aku sedih Musa, aku benar-benar sedih. Hatiku hancur Musa. Sebab mereka bukan menolak engkau, mereka menolak aku. Daripada aku yang membawa mereka keluar dari Mesir, keluar dari semua perbudakan mereka, melepaskan mereka dari semua belenggu mereka, mereka memilih untuk menyembah anak lembu emas. Hari itu Tuhan bilang sama Musa betapa dia hancur sedih. Dan Tuhan berkata, mulai dari sekarang Musa, ini yang akan kulakukan Musa. Aku akan buat ini untuk mereka Musa. Aku gak akan tahan mereka lagi. Silakan mereka pergi ke tanah Kanaan, silakan. Malaikatku akan menyertai mereka. Dan tidak ada satu bangsa pun yang sanggup untuk melawan mereka, sebab malaikatku beserta dengan mereka. Semua yang pernah aku janjikan aku beri. Semua yang mereka inginkan aku memberkati. Semua yang mereka butuhkan aku akan lindungi. Mereka tidak akan pernah sakit. Mereka tidak akan pernah kekurangan. Semua yang aku pernah katakan aku kasih. Hanya satu yang aku tidak akan lakukan. Aku tidak akan pernah berjalan bersama dengan mereka. Sebab hatiku hancur. Terlalu sakit Musa, terlalu sakit. Aku sedih Musa. Dan hari itu Musa menangis bagaikan anak kecil. Anda tahu apa yang Musa katakan? Musa katakan, kami tidak butuh malaikat. Sebab apa yang membedakan kami dengan bangsa lain selain engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Seakan-akan Musa bilang, kami tidak butuh malaikat. Seakan-akan Musa berkata, kami tidak butuh berkatmu. Sebab Musa tahu berkat adalah hasil. Berkat hanya hasil. Dan hari itu dua sahabat karib menangis bagaikan anak kecil. Oh, indahnya jadi friend of God. Sahabatnya Tuhan. Mereka nangis. Apa yang membedakan kami dengan bangsa lain? Selain engkau jalan bersama-sama dengan kami. Kami butuh engkau. Seandainya hari ini Tuhan memberikan secari kertas kosong kepada setiap kita, dan seandainya dia berkata, apapun yang engkau tulis pada secari kertas kosong itu aku akan berikan kepadamu. Saya berdoa kita tidak akan pernah mencatat daftar belanjaan kita. Saya berharap kita tidak akan pernah mencatat semua keinginan-keinginan duniawi kita. Kita tidak akan mencatat semua cita-cita kita. Saya berdoa kita tidak akan pernah mencatat hal lain selain satu hal dan hanya satu hal. Biarlah dalam secari kertas itu hanya ada satu nama dan hanya ada satu nama yang kita inginkan lebih daripada segala sesuatu. Sampai pada akhirnya kita bilang, hanya ini yang ku mau, hanya ini yang ku mau. I want Jesus. I want Jesus. Aku
mau Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta